Gak cuma di Tanah Minang aja, fams. Di Sumedang ternyata juga ada lemang loh. Oncom gak cuma cocok untuk makanan berat aja, tapi juga bisa dijadikan makanan ringan tuh. Rasanya dijamin raos pisan. Kalau ke Sumedang, kalian jangan sampai lupa mampir ke Cilembu ya. Itu loh daerah yang terkenal sebagai penghasil ubi. Terus kita akan jalan-jalan deh ke daerah Citengah. Ini ada tempat wisata yang cocok untuk liburan bersama keluarga atau teman, fams. Ayolah, kita mulai saja. Widih, maknyus banget nih. Emang deh makanan khas Sunda gak pernah lepas sama yang namanya sambal. Kayak ikan nila bumbu cobek ini nih. Lihat nih, sambalnya sangat menggoda jiwa banget. Rasa pedasnya bisa bikin candu, fams. Lidah jadi gak bisa berhenti ngunyah. Hahaha. Soal manfaatnya jangan diragukan lagi ya. Sambal yang dibuat dari cabai dan tomat ini mengandung vitamin A dan C. Jadinya bagus banget untuk metabolisme tubuh dan memaksimalkan penyerapan zat besi. Yang jelas sih, cabai juga mengandung senyawa kapsaisin yang bersifat antigenik. Khasiatnya bisa menghilangkan rasa sakit pada tubuh, fams. Oh iya, ikan nila bumbu cobek ini sebenarnya menu andalan di rumah makan Sunda di daerah Citengah Cisoka, Kecamatan Sumedang Selatan. Lokasi rumah makan ini asik banget loh, karena berada di tengah-tengah sawah. Pemandangannya juara, fams. Udaranya juga sejuk. Pokoknya kalian jadi betah berlama-lama di sini. Selain restoran, di tempat ini juga tersedia kolam renang. Kalian juga bisa kok foto-foto kece kayak di jembatan ini nih. Hihihi. Untuk membuat sambal cobek, cabai yang dipakai ada 3 jenis, fams. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau. Berbeda dari sambal biasanya, sambal cobek ternyata memakai tambahan bawang bombay dan jeruk nipis loh. Pantes aja rasanya jadi segar. For your info nih, dalam Kamus Bahasa Indonesia, sambal merujuk pada saus pedas. Cara pembuatannya, cabai dilumatkan dengan cara diulek agar sarinya keluar secara maksimal. Untuk menambah rasa, jangan lupa dikasih terasi garam atau tomat. Fams, sambal sangat populer di Indonesia, tapi kalian masih bisa kok menjumpai sambal di Asia Selatan atau Asia Timur. Lanjut, goreng ikan nilanya aja, fams. Bagi kalian yang gak doyan, ikan nila bisa diganti dengan ikan gurame atau ikan mas. Sebelumnya, ikan nila diberi garam dan gula supaya rasanya gak hambar. Kalau sudah berwarna kuning keemasan, ikan nila ini bisa ditiriskan. Lanjut, masak bumbu cobek, fams. Ini nih yang beda, sambal yang ditumis bukan pakai minyak goreng, melainkan mentega, supaya rasa sambal lebih gurih dan agak asin. Sebenarnya, fams, jenis sambal cobek ada banyak. Kalian bisa bedakan dari bahannya aja. Kalau sambal cobek sih, cabai dilumatkan dengan cobek atau ulekan. Jadi kalau memakai blender, namanya bukan sambal cobek ya. Biar nggak terlalu pedas, tambahkan gula aren. Biarkan sampai mendidih dan kuahnya menyusut. Lalu tambahkan ikan nila dan daun kemangi biar makin wangi. Tinggal disiram sambal cobek. Ngelihatnya jadi ngiler deh. Kalau nggak mau digoreng, ikan juga boleh kok dibakar dengan bumbu kecap. Tenang, rasanya sama-sama enak kok. Hihihi. Yang ini dibuat dari ubi Cilembu. Keripik ubi ini berbeda loh karena teksturnya sangat renyah. Katanya sih, fams, awal mula usaha olahan ubi milik Mak Uti ini sudah ada sejak tahun 2010. Awalnya ia hanya bisa membuat dodol ubi dan ubi panggang saja. Seiring berjalannya waktu dibuat deh keripik ubi Cilembu. Tokonya ada di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Uniknya, keripik ubi di sini memiliki beberapa varian rasa loh. Misalnya balado, keju, coklat, jagung manis, dan bumbu rujak. Keripik ubi ini sudah go internasional loh. Penjualannya sudah sampai ke Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan. Keren kan? Biar nggak penasaran, kita intip yuk proses pembuatannya. Fams, ubi yang diolah di sini harus dari jenis ubi Cilembu. Mau ukuran yang besar atau kecil, semua bisa diolah agar petani tidak merugi.
Daripada ubi ukuran kecil hanya dibuang atau dijadikan pakan ternak, mending diolah jadi keripik aja supaya harga jualnya tetap stabil. Pastikan kulit ubi dikupas sampai bersih agar getah dan kotorannya hilang. Jangan lupa, ubi direndam air panas. Selanjutnya, ubi diserut, fams. Awalnya sih proses serut ini hanya dilakukan secara manual saja. Karena meningkatnya permintaan pembeli, maka proses serut juga dilakukan dengan bantuan mesin. Kalau sudah diserut, ubi kembali direndam dengan air garam untuk menghambat perubahan warna kecoklatan pada ubi yang sudah dipotong. Perendaman ini nggak lama kok, cukup 10-15 menit. Ubi kembali dicuci 2-3 kali supaya lebih higienis dan mensterilkan rasa asin. Lanjut goreng deh. Eits, nggak boleh ngasal ya. Bisa-bisa tekstur ubi menjadi lembek dan nggak layak dipasarkan. Oh iya, proses goreng keripik ubi juga harus memakai minyak yang banyak dan panas, fams. Apinya juga harus besar agar panas minyak tetap terjaga, sehingga tekstur ubi yang dihasilkan lebih renyah. Sebenarnya sih, fams, ubi cilembu yang dipotong besar tidak cocok digoreng atau direbus, soalnya kadar gulanya tinggi. Saat digoreng, ubi juga menjadi lebih mudah gosong, sedangkan ubi yang direbus bisa mengurangi cita rasa khasnya. Kalau dijadikan keripik kayak gini sih, cenderung aman, fams. Biar kadar minyaknya berkurang, tiriskan dengan mesin spinner. Tunggu sampai keripik kering ya. Terus masukkan ke dalam plastik dan siap dipasarkan. Untuk keripik ubi aneka rasa, tinggal dikasih bumbunya saja, fams. Kali ini sih, kita buat bumbu rujak untuk keripik ubi. Bahannya ada cabai, bawang putih, gula, daun jeruk, dan asam jawa. Blender bumbu sampai halus, lalu tumis sampai harum deh. Beri tambahan gula pasir agar rasanya tidak terlalu pedas. Aduk dan masak sampai tekstur bumbu kental. Kalau bumbunya sudah dingin, masukkan keripik ubi deh. Aduk hingga bumbu rujak tercampur rata. Jadi deh keripik ubi bumbu rujak. Wah, pas banget nih dijadikan cemilan atau oleh-oleh. Kalian yang suka makanan pedas jangan sampai nggak nyicipin ya. Ntar nyesel loh. For your info nih, ubi Cilembu termasuk dalam jenis ubi jalar yang masuk dalam kategori ras lokal dari Cilembu. Ubi Cilembu terasa nikmat dan enak maksimal kalau dimasak dengan cara di oven atau dipanggang, fams. Rasa manis alami seperti madu membuatnya dijuluki sebagai ubi madu. Jadi jangan heran kalau ubi ini bisa dibilang spesial. Nggak cuma manis aja, fams. Ubi Cilembu juga kaya nutrisi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Ubi Cilembu rendah kalori, kolesterol, dan serat yang tinggi. Cocok banget loh dikonsumsi oleh penderita diabetes, apalagi bagi kalian yang lagi diet. Tas ini emang unik banget, fams. Bukan dari rotan, kayu, atau kain. Tapi tas kece badai ini dibuat dari buah. Iya, namanya buah berenuk, fams. Bahkan ada juga tuh tas yang dimodifikasi dengan kulit kayu atau daun kering. Di sini kalian bisa request tas sesuai keinginan loh. Oh iya, fams, buah berenuk dikenal juga dengan buah maja. Ukurannya besar dan berwarna hijau seperti melon. Buah ini memiliki ciri khas bau yang pekat tuh. Sayangnya buah ini gak bisa dikonsumsi, soalnya rasa dagingnya pahit banget. Tapi berkat tangan terampil Abah Dasum, buah berenuk berhasil disulap jadi karya bernilai tinggi. Keren kan? Untuk membuat tas, diperlukan 1 buah berenuk. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan pesanan aja. Untuk dijadikan tas, biasanya dipilih buah berenuk yang masih muda. Soalnya kulit luarnya masih keras banget. Berbeda dengan buah berenuk yang sudah tua, kulit yang lembek membuatnya lebih sulit diukir. Sebelumnya, pilih bagian yang mau dipotong. Cukup bagian atasnya saja ya. Kalau sudah berlubang, baru deh keluarkan isi daging buahnya. Meski nggak bisa dikonsumsi, daging buah masih bisa dijadikan pupuk kompos kok. Fams, butuh waktu yang lama untuk mengeluarkan daging buah berenuk karena prosesnya manual. Harus hati-hati juga ya agar tidak merusak kulitnya. Kalau sudah bersih, keringkan di bawah sinar matahari agar kulit buahnya lebih keras. Setelah kering kayak begini, hiasnya dengan rotan kering di bagian lubang atas. Menghiasnya kayak menjahit benang ya, fams. Baru deh hias dengan penutup tasnya. Eits, belum selesai. Biar makin kece, kita ukir bagian depan tas berenuk.
Sebelumnya, bikin polanya dulu, lalu ukir mengikuti pola dengan alat khusus dari besi yang dibentuk agak runcing. Selanjutnya pasang penutup tas yang sudah dihias, tapi bagian sisi tas berenuk dibor dulu, fams. Kalau sudah ada lubang, tempelkan penutup tas dengan rotan. Kalau sudah nempel, beri sentuhan terakhir, fams. Jangan lupa kasih tali tas. Tara, tas berenuknya udah jadi nih. Walaupun terbuat dari rotan, tetap kuat kok talinya. Untuk harganya sekitar Rp150.000 sampai Rp300.000, tergantung kerumitan dan besar tasnya. Ayo fam, saatnya kita ajak menikmati keindahan alam daerah Citengah, tepatnya di wisata Kampung Karuhun. Wisata ini sulit untuk dilupakan, fams. Sama lah kayak kenangan mantan terindah. Hihihi. Wisata Kampung Karuhun ini mengusung konsep Eco Green Park. Lihat aja suasana alam dengan udara yang sejuk yang berlatarkan hutan lindung yang alami. Tempat ini dijamin bisa bikin tenang dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Pas banget deh buat kalian yang pingin refreshing dan menenangkan diri. Aliran Sungai Cihonje juga menjadi bagian dari kawasan wisata ini. Airnya jernih dan deras, fams. Jadi makin nyaman main air di sini. Rindangnya pepohonan membuat hati terasa sejuk. Lokasi wisata tanpa zona selfie ibarat sayur kurang garam. Biar eksis di media sosial, tempat ini juga ada tempat narsis dan spot foto yang instagramable. Rata-rata tempat ini memiliki tema alam, tapi ada juga yang memiliki tema kekinian seperti foto di atas Vespa atau sangkar burung. Oh iya, jembatan penyeberangan ini sering banget loh dipakai untuk foto prewedding. Soalnya view di sini ajib banget dengan berlatar pepohonan dan aliran sungai. Foto kalian jadi lebih estetik. Hihihi. Tempat favorit di sini juga ada perahu terbang. Cobain deh foto di ujung perahunya. Berasa kayak adegan film Titanic kan? Hahaha. Ingat ya, eksis boleh aja, tapi tetap utamakan keselamatan. Di sebelah perahu terbang ada juga taman bunga, fams. Wah, lengkap banget spot di sini. Kalau mau memacu adrenalin, cobain wahana Skywing ini. Itu loh ayunan yang bisa membuat kalian melayang. Lokasinya tepat di bibir aliran Sungai Cihonje. Tenang, ayunan ini disangga oleh tiang besi yang kokoh kok. Sebelum naik, kalian wajib pakai alat pengaman. Kalau sudah naik, tidak disarankan banyak bergerak, biar tidak terpleset. Kalian juga bisa request ke operator untuk berhenti di posisi yang diinginkan. Terus, foto deh. Tempat wisata ini juga masih lekat dengan tradisi Nusantara tuh. Lihat aja ada rumah suku Dani yang ada di Papua. Katanya sih rumah adat Honai ini berada di pegunungan Papua. Berbentuk lingkaran, rangka dan dinding dari kayu serta atap jerami. Kalau mau menginap, bisa juga kok. Penginapan di sini memiliki konsep seperti saung yang menyatu dengan alam. Fams, kolam renang di sini ada 2. Untuk anak-anak kedalamannya 50 cm, sedangkan kolam renang dewasa kedalamannya 2,5 meter. Kolam renang di sini juga terdapat perosotan, Fams. Meski tidak terlalu besar, tapi tetap seru kok sama anak-anak. Air kolam di sini jernih banget loh, karena berasal dari pegunungan. Kebayang juga dong dinginnya kayak gimana? Hihihi. Masih dari Citengah, fams. Kenalin ya, di sini ada hidangan khas yang disebut nasi lemang. Sekilas bentuknya mirip kayak lontong ukuran jumbo atau lemang dari Sumatera. Bedanya nasi lemang ini dibuat dari beras dan kacang merah. Paling enak sih nasi lemang disantap dengan ikan peda dan sambal goang alias sambal dadak. Kalau gini sih jadi mirip dengan nasi liwet khas dari tanah Sunda ya. Fams, ini dia bahan untuk membuat nasi lemang. Pembungkus yang dipakai bukan daun pisang, tapi daun congkok alias daun bedur. Biasanya daun congkok ini bisa dijumpai di sekitar hutan di desa Citengah dan Cihonje. Bentuk daunnya lebar dan memanjang, seperti daun pandan yang kasar. Teksturnya lentur seperti daun pisang. Dari dulu daun ini biasa digunakan sebagai pembungkus makanan oleh masyarakat Citengah, fams.
Bambu yang digunakan untuk memasaknya nggak boleh sembarangan. Jenis bambu gombong paling cocok dipakai, fams. Selain tumbuh liar di hutan, jenis bambu ini memiliki diameter yang besar, ruas yang panjang, dan lebih kuat. Campur semua bahan bersama beras, fams. Ada ikan teri dan kacang merah nih. Oh iya, kalau nggak ada ikan teri, kalian boleh menggantinya dengan ikan jambal roti atau suiran ayam. Setelah rata, tutup dan ikat ujung daun supaya beras nggak tumpah. Katanya sih nasi lemang ini bisa dijadikan bekal saat masyarakat hendak berkebun dan mencari madu di hutan, fams. Jadi semua bahan untuk membuat lemang dibawa dari rumah. Di hutan mereka tinggal mencari daun congkok dan bambu untuk memasaknya saja. Setelah masuk ke dalam bambu, tinggal beri air, fams. Untuk takarannya masih sama kayak memasak nasi biasa. Cara memasaknya masih tradisional kok. Api bakaran dibuat dari jenis kayu puspa dan raksania. Nah, lama waktu memasaknya butuh waktu sekitar 1 jam sampai nasi lemang matang. Setiap 15 menit, bambu jangan lupa dibolak-balik agar nasi lemang matang sempurna dan gak gosong. Hati-hati ya saat membaliknya, bambunya panas banget. Sambil nunggu matang, kita bikin sambal goang, fams. Bikinnya gampang. Ulek cabai rawit hijau, garam, dan kemangi, fams. Oh iya, ciri khas nasi lemang yang matang bisa dilihat dari ujung daun congkok yang bergerak ke atas dan ke bawah kayak gini nih. Segera angkat ya. Nah, ini dia nasi lemang yang udah jadi. Bentuknya emang mirip nasi liwet. Katanya sih, nasi lemang ini bisa mengobati batuk karena terdapat kandungan sari bambu yang dipercaya bisa mengurangi batuk. Bukan cuma tahu yang bisa dijadikan oleh-oleh dari Sumedang. Ada juga nih oncom, fams. Kalian bisa jumpai sentra pembuatan oncom di Desa Pasirengit, Kecamatan Paseh, Sumedang. Di sini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pembuat oncom, fams. Jadi jangan heran ya kalau oncom Pasirengit sangat terkenal dan banyak dicari masyarakat karena rasanya yang enak dan tidak pahit. Oh iya, fams, oncom dikenal sebagai makanan yang populer di Jawa Barat. Proses pembuatannya melalui fermentasi dengan beberapa jenis kapang. Cara bikinnya masih mirip dengan pembuatan tempe, fams. Fams, oncom dibagi menjadi 2 jenis. Ada oncom berwarna oranye dan oncom hitam. Kalau di Pasirengit sih, adanya jenis oncom hitam. Biar nggak penasaran, kita intip cara bikinnya yuk. Bahan dalam pembuatan oncom Pasirengit adalah kacang tanah. Dalam bahasa Sunda, suuk namanya. Berbeda ya dengan oncom biasa yang dibuat dari bungkil atau ampas tahu. Para pengrajin oncom di sini membeli bungkil kacang tanah dari pengepul di daerah Parigi. Harga per kilogram sekitar Rp20-Rp25.000. Kemudian bungkil kacang tanah diremas dan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Setelah disortir, bungkil kacang tanah dijemur di bawah sinar matahari sekitar 5-7 jam agar bungkil bisa tahan lama, fams. Setelah kering, bungkil kembali dibersihkan untuk menghilangkan sisa kotoran yang tersisa. Lanjut, bungkil direndam lagi selama 6 jam supaya warnanya lebih putih. Lalu kukus selama 30-45 menit agar jamur bisa cepat tumbuh. Kemudian bungkil segera dicetak supaya bisa merekat. Cara cetaknya bisa memakai kotak seperti bingkai foto kayak gini nih. Sebaiknya sih ukuran cetakan jangan terlalu kecil atau besar ya, biar padat dan tidak berongga. Proses yang paling penting, bungkil diberi ragi untuk memancing pertumbuhan kapang Neurospora sitofila. Nah, proses fermentasi ini bisa menghasilkan enzim amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim inilah yang mengurai pati, lemak, dan protein sehingga oncom lebih mudah dicerna oleh tubuh. Setelah disimpan selama 2 hari, kapang oncom berubah warna. Tandanya sudah siap dipasarkan. Jadi berbeda dengan tempe ya. Sebelum berubah menjadi spora alias hifa, tempe sudah bisa dikonsumsi. Di sini, fams, oncom juga biasa diolah menjadi keripik atau abon. So, cocok banget loh dijadikan oleh-oleh dari Sumedang. Cara bikinnya simpel banget. Oncom tinggal dipotong tipis. Oh iya, oncom Pasirengit juga memiliki perbedaan, fams. Teksturnya lebih padat dan agak keras. Kalau dibelah, warnanya lebih putih dan terlihat banyak kacang.
Baunya juga tidak terlalu menyengat. Ciri khas lainnya, oncom ini dibuat dari ampas tepung singkong. Kalau sudah dipotong lembaran, tinggal digoreng aja deh. Proses goreng ini harus dalam minyak panas untuk mendapatkan teksturnya. Jangan lupa taburi kaldu penyedap biar rasanya makin lazis alias lezat abis. Hihihi. Oh iya, proses goreng oncom gak boleh terlalu lama ya fams, bisa-bisa jadi hancur tuh. Setelah dingin, masukkan ke dalam plastik supaya keripik gak alot. Eits, jangan sesekali buang sisa keripik oncom, soalnya masih bisa dijadikan abon oncom. Sisa keripik oncom kemudian diremukkan kembali supaya teksturnya lebih halus. Kemudian tinggal di-packing aja deh. Keripik dan abon oncom siap dipasarkan dengan harga Rp5.000 sampai Rp20.000. Untuk penjualannya masih di sekitar Sumedang dan Bandung, fams. Fams, rekomendasi dari kuliner enak sampai kerajinan tempat liburan keluarga udah kita kasih. Mantan boleh dilupain, tapi ragam Indonesia nggak boleh lupa ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!